Model pendidikan karakter digital Islami. Penggunaan teknologi saat ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan, terutama di generasi muda. Mereka tumbuh dan berkembang di era di mana internet dan perangkat digital menjadi alat utama untuk belajar, berinteraksi, dan mencari hiburan. Fenomena ini sangat masif di Indonesia dan terus bertingkat setiap harinya. Menurut data terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Dasar Internet Indonesia atau APDDI, pada awal tahun 2024, jumlah penggunaan internet di Indonesia mencapai 221,5 juta jiwa. Ini setara dengan 79,5%. Survei APDDI juga menunjukkan bahwa generasi Z atau generasi Z dari kelahiran 1997 sampai 2012 menjadi kelompok usia yang paling dominan dalam penggunaan internet. Kelompok usia ini mencakup sebagian besar siswa sekolah, menengah, ataupun mahasiswa, menjadikan ruang digital sebagai bagian integral dari kehidupan mereka. Ruang digital bagi generasi muda bukan hanya sekadar alat, tetapi telah menjadi lingkungan di mana mereka belajar, membentuk identitas, membangun relasi sosial, dan mengembangkan pandangan dunia mereka. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang dinamika interaksi mereka di dunia maya menjadi sangat penting. Tantangan degradasi karakter di era digital. Masifnya penggunaan teknologi digital di kalangan generasi muda membawa berbagai manfaat, namun juga memunculkan tantangan serius terkait dengan pembentukan karakter dan etika. Beberapa contoh seperti penyebaran berita hoaks atau disinformasi. Kemudahan dalam berbagai informasi di platform digital seringkali dimanfaatkan disalahgunakan untuk menyebarkan berita bohong, dapat menyesatkan ataupun lebih parahnya dapat memecahkan belah masyarakat serta merusak kepercayaan terhadap fakta dan kebenaran. Ujaran kebencian ataupun konten-konten negatif. Ruang digital seringkali diwarnai dengan ujaran kebencian yang menargetkan individu ataupun kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, etnis, ataupun pandangan politik. Konten-konten negatif lainnya seperti kekerasan, pornografi, ataupun radikalisme yang mudah diakses dan dapat memberikan pengaruh untuk terhadap perkembangan karakter dan moral generasi muda. Kurangnya kesadaran akan privasi dan keamanan data pribadi. Generasi muda seringkali kurang berhati-hati dalam berbagi informasi pribadi di platform digital, sehingga rentan menjadi korban penipuan online ataupun pencurian identitas. Lebih parahnya lagi adalah penyalahgunaan data pribadi lainnya. Ini karena kurang pemahaman tentang pentingnya privasi dan keamanan data digital menjadi tantangan yang perlu diatasi. Berdasarkan latar belakang fenomena penggunaan teknologi digital yang masif, dan tantangan degradasi karakter yang mengintai, menjadi sangat jelas bahwa pendidikan karakter digital yang berlandaskan nilai-nilai Islam adalah sebuah urgensi dan kebutuhan mendesak bagi generasi muda muslimin. Karena tujuan utama pendidikan bukan hanya sekedar penguasaan teknologi, melainkan pembentukan karakter yang mulia sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini berarti menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, sidik, amanah, empati, toleransi, tanggung jawab, kebijakan, dan kemampuan untuk membedakan antara yang benar, hak, dan antara yang salah, yaitu batil. Dalam konteks digital, dengan demikian generasi muda muslimin dapat diharapkan menjadi agen perubahan positif di ruang digital, mampu memanfaatkan teknologi untuk kebaikan dan terhindar dari pengaruh buruk. Nah, untuk menjawab tantangan dan meningkatkan urgensi pendidikan karakter digital Islami, kami memperkenalkan sebuah solusi yang kami rancang, yaitu model pendidikan karakter digital Islami. Model ini bertujuan untuk memberikan panduan yang komprehensif dan terukur dalam menanamkan nilai-nilai karakter Islam kepada generasi muda dalam konteks penggunaan teknologi digital. Untuk itu, mari kita analisis secara kritis landasan filosofis dan religius untuk mendasari pentingnya model pendekatan karakter digital Islami. Pemilihan kedua landasan ini bertujuan untuk memberikan perspektif dan holistik dalam memahami hakikat pendidikan karakter digital Islami, menggabungkan antara pemikiran mendasar tentang manusia, ilmu, dan tujuan pendidikan sebagai filosofis, dan nilai-nilai dan prinsip, serta bersumber dari ajaran Islam yaitu religius. Kita bahas landasan filosofis dalam perspektif Islam, hakikat manusia dalam Islam atau konsep insan kamil. Islam memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia, yaitu ahsanut takwin. Manusia dianugerahi akal, hati, dan potensi, yaitu fitrah untuk berilmu, beriman, dan beramal soleh. Sebagai contoh, dalam konteks digital, konsep insan kamil mendorong seorang muslim untuk menggunakan teknologi dengan penuh kesadaran akan tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia akan berusaha tidak menyebarkan berita hoaks karena hal tersebut bertentangan dengan nilai kejujuran atau amanah yang merupakan bagian dari akhlak insan kamil. Hakikat ilmu dan pengetahuan dalam Islam. Islam menempatkan ilmu dan pengetahuan dalam posisi yang sangat mulia. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca, yaitu Iqra.
yang mengidentifikasinya pentingnya ilmu sebagai kunci kemajuan dan pemahaman. Dalam Islam, ilmu mencakup dua dimensi utama, yaitu ilmu agama yang bersumber dari wahyu Allah, Al-Quran, dan hadis, dan ilmu duniawi yang diperoleh melalui observasi, akal, dan pengalaman. Contoh sederhana, seorang siswa yang belajar tentang biologi sebagai ilmu duniawi, tentunya ia dapat memahami kompleksitas penciptaan makhluk dan semakin mengagumi dengan kekuasaan dan kebesaran Allah sebagai ilmu agama. Ataupun contoh-contoh lainnya seperti menggunakan matematika untuk memahami konsep zakat dan waris. Tentunya banyak sekali manfaat utama pendidikan dalam Islam, yaitu salah satunya untuk membentuk individu menjadi alaqul kalimah atau berakhlak mulia. Bisa disimpulkan bahwa pendidikan Islam itu juga mempersiapkan individu untuk menjalankan kehidupan di dunia sebagai bekal dan menuju kehidupan yang abadi di akhirat. Untuk memudahkan, kita beri contoh. Misalkan, seorang mahasiswa yang bertakwa justru akan menjaga diri dari perbuatan maksiat di lingkungan kampus dan di dalam pergaulannya. Di dunia digital, ia akan menghindari konten-konten yang negatif. Justru ia akan menggunakan internet untuk mencari ilmu yang bermanfaat dan memperdalam pemahaman agamanya. Idealisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa realitas yang sebenarnya adalah bersifat mental atau spiritual, bukan material. Dalam konteks pendidikan, idealisme menekankan pentingnya ide-ide dan nilai-nilai moral yang abadi sebagai fondasi pendidikan. Karena tujuan utama pendidikan menurut idealisme adalah untuk mengembangkan akal budi intelektual dan karakter moral peserta didik. Kurikulum idealisme juga cenderung berfokus pada studi literatur, filsafat, sejarah, dan seni yang dianggap mengandung nilai-nilai moral dan kebenaran universal. Contoh yang relevan untuk pendekatan karakter digital Islami, seperti seorang pelajar yang memahami nilai-nilai moral Islami seperti kejujuran dan integritas. Ini sejalan dengan pendekatan idealisme pada nilai moral abadi. Justru, ia akan menghindari plagiarisme, yang dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, ia akan menggunakan sumber-sumber dari internet. Ia akan selalu mencantumkan sumber dengan benar dan menghargai karya orang. Realisme adalah aliran filsafat yang berpandangan bahwa realitas ada secara objektif. Dalam pendidikan, realisme bertujuan untuk mengajarkan pengetahuan yang benar tentang dunia nyata dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik. Kurikulum realisme cenderung berfokus pada mata pelajaran yang berkaitan dengan alam dan sosial seperti sains, matematika, dan sejarah. Metode pembelajaran yang ditekankan adalah pentingnya kemampuan berpikir kritis secara analogis dengan menggunakan observasi, eksperimen, dan analisis yang logis. Sebagai contoh, ketika seorang siswa menemukan sebuah berita viral di media sosial dengan pendekatan realisme melalui pengembangan berpikir kritis, ia akan mendorongnya untuk tidak langsung mempercayai atau menyebarkannya. Justru, ia akan mencari sumber informasi yang kredibel dengan membandingkan faktanya, sehingga kemampuan ini sangat penting untuk menangkal penyebaran hoaks di era digital. 2. Landasan religius. Dalam konteks model pendidikan karakter digital Islam, ini merupakan fondasi utama yang bersumber langsung dari ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Kedua sumber ini menjadi sumber utama dalam menentukan tujuan, materi, dan metode pendidikan Islam. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara yaitu malaikat Jibril. Al-Quran merupakan sumber hukum dan petunjuk utama bagi umat Islam dalam aspek kehidupan, terutama dalam berinteraksi menggunakan teknologi digital. Seperti ayat Al-Quran memberikan prinsip-prinsip moral, etika, dan hukum menjadi landasan bagi pembentukan karakter. Contohnya, perintah untuk berkata benar seperti Quran Surat Al-Ahzab ayat 70, dan larangan berbuat kerusakan seperti Quran Surat Al-Baqarah ayat 205, dan anjuran untuk berbuat baik seperti Quran Surat An-Naml ayat 90. Ini menjadi pedoman penting dalam berperilaku digital ini. Contoh nyata dari UIN SSC ini telah menunjukkan bahwa ihsan atau berbuat kebajikan dengan cara menyalurkan dana bantuan beasiswa UKT. Tindakan ini secara tidak langsung membantu meringankan beban finansial mahasiswa dalam menempuh pendidikan. Dari UIN SSC, ini juga merupakan implementasi nyata dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Naml. Hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan takrir Nabi Muhammad SAW. Hadis berfungsi sebagai penjelas bayan, penguat, atau bahkan sebagai sumber yang berdiri sendiri, yaitu tasyri' mustaqil bagi Al-Quran. Sunnah Nabi Muhammad SAW tentunya memberikan contoh praktis tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga dalam berinteraksi dengan sesama. Contohnya, hadis tentang pentingnya menjaga lisan dari perkataan yang buruk dan menyakiti, hadis Bukhari dan Muslim. Islam sebagai prinsip dasar tauhid, akhlakul karimah, amanah, tanggung jawab. Kita bahas tentang tauhid. Tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fondasi utama dalam Islam. Nilai tauhid mengajarkan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah milik Allah
dan manusia hanyalah untuk mengelola ataupun bertanggung jawab atas amanah yang diberikannya. Dalam konteks digital, nilai tauhid mendorong seorang muslim untuk menggunakan teknologi semata-mata karena Allah dan untuk tujuan diridhoinya. Ini berarti menghindari penyalahgunaan teknologi yang dapat merusakkan akidah atau mengarahkan pada perbuatan syirik, serta senantiasa mengingatkan Allah dalam setiap interaksi di dunia maya. Contoh, seorang yang muslim tidak akan menggunakan media sosial untuk menyebarkan fitnah ataupun ujaran kebencian karena ia menyadari bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan keesaan Allah yang Maha Adil dan Maha Penyayang. Sebaliknya, justru ia akan menggunakan platform digital untuk berdakwah dan mengajak kepada kebaikan. Akhlakul karimah atau akhlak yang mulia adalah inti dari ajaran Islam. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, adil, kasih sayang, kebijakan, sabar, dan pemaaf menjadi landasan utama dalam berinteraksi di dunia digital. Amanah berarti tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Ini mencakup tanggung jawab dalam menggunakan akal, ilmu, harta, dan segala nikmat lainnya, termasuk teknologi digital kita. Jadi, kita harus menyadari bahwa penggunaan teknologi adalah amanah yang akan dimintai penanggung-jawabannya di hadapan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kita sadari, kita sudah mengenal tentang model pendidikan karakter digital Islam dengan menggunakan dua landasan, yaitu landasan filosofis dan landasan religius. Kita juga sudah menggunakan aplikasi landasan dalam sistem pendidikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Khadijah Nafisah. Baiklah, selanjutnya yaitu landasan pendidikan karakter digital Islami. Pertama, landasan teologis yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Akhlak digital bersumber dari perintah Allah dan teladan Rasulullah. Misalnya, Quran Surat Al-Hujarat ayat 11 sampai ayat 12 tentang etika sosial. Kemudian yang kedua, landasan filsafat yang bersumber dari Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Menurutnya, manusia sebagai makhluk berakal diberi amanah khalifah termasuk amanah digital. Ketiga, yaitu landasan sosiologi yang bersumber dari Nurholis, Majid, dan Durkheim. Menurutnya, pendidikan karakter harus menjawab tantangan sosial seperti individualisme, konten negatif, dan krisis moral digital. Yang keempat, yaitu landasan teknologi yang bersumber dari kerangka kompetensi UNESCO Ibnu Miskalai, yaitu teknologi sebagai alat atau wasilah untuk menebar kebaikan, bukan sebagai tujuan. 5. Landasan psikologi yang bersumber dari Ibnu Sina dan Jean Piaget, mengajarkan jiwa perkembangan atau fungsi akal dalam menghadapi tantangan teknologi. Asas pendidikan karakter digital Islami. Yang pertama, asas tauhid, aktivitas digital sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Yang kedua, asas akhlak Qur'ani, menginternalisasi nilai-nilai Al-Quran dalam integrasi digital. Yang ketiga, asas tanggung jawab, bertanggung jawab atas jejak digital dan konten yang disebar. Yang keempat, asas dan etika, menggunakan teknologi secara seimbang dan tidak berlebihan. Yang kelima, asas kebaikan, konten digital harus membawa manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Perbandingan tokoh Islam dan tokoh Barat mengenai pendidikan karakter digital Islami. Yang pertama, dari segi tujuan pendidikan, menurut Al-Ghazali, menjadi hamba Allah yang bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia, mencetak insan kamil yang seimbang dunia dan akhirat. Sedangkan menurut tokoh Barat, John Dewey, tujuan pendidikan yaitu mencetak individu secara otonom, rasional, dan produktif, secara sosial dan ekonomi, fokus pada kebebasan berpikir dan kemampuan kritis. Yang kedua, dari segi sumber nilai moral. Menurut tokoh Islam, Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama, ditambah ijtihad ulama dari tradisi keilmuan Islam. Moral bersifat absolut dan ilahiyah. Sedangkan menurut tokoh Barat, nilai moral berasal dari akal, pengalaman, dan kesepakatan sosial. Moral bersifat relatif dan kontekstual. Yang ketiga, dari segi peran agama dalam pendidikan. Menurut tokoh Islam, agama adalah inti pendidikan. Semua ilmu dan teknologi harus selaras dengan ajaran Islam. Pendidikan bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Menurut tokoh Barat, dalam sistem sekuler agama tidak dijadikan pusat pendidikan. Pendidikan bersifat netral terhadap agama, terutama di negara-negara Barat.
Yang keempat, dari segi pendekatan terhadap teknologi. Menurut tokoh Islam, teknologi adalah alat yang harus digunakan secara etis dan bertanggung jawab sesuai syariat. Fokus pada etika digital Islami. Sedangkan menurut tokoh Barat, teknologi dianggap netral namun digunakan untuk kemajuan manusia. Etika tergantung pada konteks sosial dan hukum positif kewarganegaraan digital menjadi acuan moralitas digital. Selanjutnya, kerangka pendidikan karakter digital Islami. Yang pertama yaitu visi model, menjadikan generasi muslim yang berakhlak mulia, cakap digital, dan bertakwa. Kemudian yang kedua, misi model, menanamkan nilai-nilai Islam, kesadaran etis spiritual, kritis terhadap konten, sinergi guru dan orang tua, karya digital Islami. Yang ketiga yaitu landasan model. Pertama, filsafat Islam atau tauhid, yang kedua Al-Quran dan hadis atau teologis, yang ketiga psikologis atau perkembangan fitrah dan moral, yang keempat sosiokultural atau budaya muslim dan era digital, yang kelima teknopedagogis atau penggunaan teknologi yang syar'i. Kemudian selanjutnya asas-asas utama model, ada asas tauhid, asas akhlak Qur'ani, asas adab dan etika digital, asas tanggung jawab, asas moderasi, asas transformasi diri. Kemudian yang kelima, pengembangan praktis, yaitu kurikulum integratif, kegiatan proyek digital, keteladanan dan budaya, dan yang terakhir penilaian karakter digital. Rancangan model pendidikan karakter digital Islami. Tujuan utama yaitu membentuk generasi muslim yang berakhlak mulia, teknologi canggih, bijak dalam dunia digital, berpegang teguh pada nilai Islam. Kemudian yang kedua, pilar utamanya, yang pertama yaitu karakter Islami, kedua literasi digital, ketiga integrasi Islam dan teknologi. Kemudian karakter Islami, yang pertama kejujuran, tanggung jawab, disiplin. Yang kedua, adab terhadap guru dan orang tua. Yang ketiga, tauhid, ibadah, ukhuwah Islamiyah. Kemudian literasi digital, etika bermedia sosial, menghindari hoaks dan ghibah. Yang kedua, kecakapan digital dan keamanan cyber. Yang ketiga, kreativitas konten Islami, video, desain, dan podcast. Kemudian integrasi Islam dan teknologi. Yang pertama, proyek pembelajaran berbasis Islam dan digital. Yang kedua, penugasan konten Islami. Kemudian, implementasi strategi. Yang pertama, kurikulum terpadu agama dan digital. Yang kedua, pelatihan guru digital Islami. Yang ketiga, kolaborasi dengan orang tua. Yang keempat, platform pemanfaatan Islam. Kemudian, evaluasi dan pengembangan. Yang pertama, penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, memantau sikap digital siswa. Dan yang terakhir, inovasi dan pemanduan kurikulum berkelanjutan. Bagian ini menggarisbawahi pentingnya landasan teori yang kuat dalam merancang model pendidikan karakter digital Islami. Kita telah menelusuri berbagai teori landasan pendidikan baik dari perspektif Islam maupun Barat, seperti idealisme, realisme, pragmatisme, dan yang lainnya. Selain itu, kita juga mengkaji asas-asas pendidikan yang relevan seperti Tusuri Handayani, belajar sepanjang hayat, serta prinsip keseimbangan tawazun. Melalui perbandingan pandangan antara tokoh-tokoh Islam dan Barat, kita melihat perbedaan signifikan dalam konsep tujuan pendidikan, sumber nilai moral, peran agama, serta pendekatan terhadap teknologi. Perbandingan ini memberikan wawasan yang berharga dalam merumuskan model pendekatan karakter digital Islami yang kita kembangkan, dengan mengambil keunggulan dari kedua perspektif sambil tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Saya Aulia Rahmani dan Hodi Dainapisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.